Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi mengenai jenis dan prinsip belajar. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah belajar dan pembelajaran, yakni Ibu Dr. Andi Hudia, MPD. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Miftahul Jannah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya akan membawakan materi jenis dan prinsip belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dihayati atau dialami oleh seseorang yang sedang belajar dan juga dapat diamati oleh orang lain. Menurut Muhammad Surya 1997, belajar diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Whiterington 1952, belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Menurut G.G. dan Berliner, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Yang terakhir, menurut Winkel 1987, belajar adalah suatu aktivitas mental dan psikis dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku pada diri sendiri. Sekian materi yang saya bawakan, akan dilanjutkan kepada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Arni Idam akan memaparkan materi jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu belajar abstrak, yang kedua belajar keterampilan, yang ketiga belajar sosial, yang keempat belajar pemecahan masalah, yang kelima belajar rasional, yang keenam belajar apresiasi, dan yang ketujuh itu belajar pengetahuan. Nah, yang pertama itu belajar abstrak. Belajar abstrak merupakan belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Yang kedua itu belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni urat-urat syaraf dan otot-otot. Nah, yang ketiga itu belajar sosial. Belajar sosial merupakan belajar untuk bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Yang keempat itu belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan memecahkan masalah secara logis dan rasional. Nah, yang kelima itu belajar rasional. Belajar rasional merupakan belajar dengan kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Nah, yang keenam itu belajar apresiasi. Belajar apresiasi pada dasarnya adalah belajar mempertimbangkan nilai arti penting suatu objek. Nah, yang terakhir itu belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan yang dimaksudkan sebagai belajar untuk memperoleh sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi atau penelitian dan eksperimen. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar. Menurut Gestalt, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dengan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik agar mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Menurut Robert David, prinsip belajar adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik, sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik, lewat metode yang menyenangkan siswa. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan
pola berpikir, berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Berikut ini prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell, yaitu prinsip kesiapan, yaitu prinsip belajar yang dipengaruhi oleh kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Selanjutnya yaitu prinsip motivasi, ialah sesuatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Selanjutnya yaitu prinsip persepsi. Persepsi ialah interpretasi situasi yang hidup. Situasi individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dengan yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Selanjutnya yaitu prinsip tujuan. Tujuan harus tertampak jelas dalam pikiran yang diterima oleh para pembelajar pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang dicapai oleh seseorang. Selanjutnya yaitu prinsip perbedaan individual, yaitu proses pengajaran memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dapat memberikan pencapaian belajar setinggi-tingginya. Pelajaran yang harus memperhatikan suatu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Selanjutnya yaitu prinsip belajar afektif, yaitu proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, bidang, dan sikap. Selanjutnya yaitu prinsip belajar evaluasi, yaitu jenis cakupan, validitas, evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini. Dan selanjutnya, pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menemukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.